Baik, untuk kelompok 9 dari Universitas Islam Nusantara dengan judul Access to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana, serta implementasi asas equality before the law. Ya, kami berikan 4 menit untuk persiapan. Silakan kelompok 9 dengan Ketua Erna Listiawati. Waktu 4 menit kami persilakan untuk persiapan sebelum presentasi. Silakan cek mikrofon terlebih dahulu, cek kamera, percobaan share screen, dan hal lain yang Anda butuhkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat siang kepada Bapak Ibu reviewer yang terhormat dan juga Bapak Ibu dosen pendamping serta rekan-rekan tim peneliti yang telah hadir pada room Zoom pada kesempatan hari ini. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan saya untuk mengecek audio terlebih dahulu. Sebelumnya Saudara Egi, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya juga sama terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Kepada Laura, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Teh, apakah suara saya juga sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, karena audio kami sudah lancar, maka izinkan kami untuk share screen, mengecek share screen kami terlebih dahulu. Oke, apakah sudah tampil di layar rekan-rekan semuanya? Sudah tampil. Baik, karena audio kami sudah siap dan share screen juga tidak ada kendala, maka dengan ini kami siap untuk melakukan presentasi PKP 2 atau penilaian kemajuan. Terima kasih. Indonesia darurat dalam menjalankan mandat konferensi CPRD, undang-undang, peraturan-peraturan dalam penegakan keadilan yang bisa dilihat dalam cermin data yang belum terintegritas. Berbicara mengenai angka kasus disabilitas intelektual, apakah angka tersebut merupakan realitas yang terjadi di masyarakat atau justru banyak masyarakat yang menjadi korban, terlibat, melihat namun justru tidak melapor dan diam? Yang saling berlarian, meneriak batas nurani, mengorek celah kehidupan meskipun banyak puan-puan tidak mengakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Komnas HAM menyebutkan bahwa sebanyak 9 sampai 12% penduduk Indonesia mengalami disabilitas berat atau sedang yang mencatut data Dirjen Rehabilitasi Sosial tahun 2020. Kemudian ada beberapa disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum. Hal ini belum ada disagregasi data, namun fakta banyak terdapat dalam masyarakat. Memaknai pernyataan tersebut, apakah hal ini sudah mencerminkan pelaksanaan mandat dalam undang-undang dan konvensi yang sudah diratifikasi? Seberapa tidak menjadi perhatiankah? Dengan ditemukan peraturan dan kebijakan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam pasal 32 dan 33 Undang-Undang Disabilitas, pengadilan bisa memutuskan penyandang disabilitas ini hukum. Hal itu sangat ironis, hukum mereka akan kehilangan hak dan kewajibannya. Kemudian di pasal 35, proses pengadilan pidana dilaksanakan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini menjadi persoalan karena KUHAP di Indonesia masih bias, sehingga kurang sensitif dan kurang mengakomodasi mereka yang masuk dalam kategori disabilitas, termasuk disabilitas intelektual. Sehingga bias ini yang akan menyebabkan dari proses awal penyidikan sampai putusan pasti tidak akan selaras dengan semangat untuk melindungi hak penyandang disabilitas. Ini sejajar dengan adanya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020, ini sudah cukup mumpuni, namun belum diimplementasikan secara praktis, secara operasional oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Fenomena inilah yang membuka tabir untuk perlunya safari akademik mengenai akses menuju keadilan dan kesetaraan hukum disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum. Orang normal saja masih tertatih untuk mendapatkan keadilan, apalagi teman-teman penyandang disabilitas intelektual. Berangkat dari
tersebut dan penelitian sebelumnya oleh A.A. Lailatul Baroka yang pada intinya menyatakan bahwa masih banyak kendala untuk perlindungan hak penyandang disabilitas tunagrahita sesuai dengan undang-undang terutama dalam praktek sistem peradilan pidana. Maka penelitian ini penting adanya sesuai dengan tujuan-tujuan di kemudian. Dengan bangga, tim PKM Riset Sosial Humaniora Universitas Islam Nusantara mengangkat penelitian akses to justice penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana sebagai implementasi asas equality for law dengan anggota tim Egi Fauzi, Aura Mandenata yang diketuai oleh Erna Listiawati dan Ahmad Jami MH. Adapun tujuan penelitian kami yaitu intelektual yang berhadapan dengan hukum di semua tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana agar memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi legislator mengenai bagaimana seharusnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan sesuai dan melindungi kepentingan masyarakatnya secara merata. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dalam memeriksa dan mengadili penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum di semua tahapan pemeriksaan supaya dilakukan perbaikan yang lebih efektif sebagai pengembangan sistem. 3. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada dan menggambarkan pola setting alami sejauh mana proses penegakan hukum sudah ramah terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam rangka pencapaian asas equality before the law. Selanjutnya pembagian tugas dalam tim yaitu sebagai berikut. Di samping pembagian tugas tersebut, kerap kali kami melakukan koordinasi secara daring maupun luring untuk membicarakan atau mengkaji hal-hal yang sekiranya bisa dikaji bersama dan urgent untuk dilakukan, yang tidak lupa selanjutnya diteruskan kepada dosen pembimbing untuk menelaah kepatenan hal tersebut. Reviewer yang terhormat, desain penelitian yang digunakan yaitu apply law research, penelitian hukum normatif empiris untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum positif perundang-undangan secara in action pada tiap peristiwa hukum. Dengan jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan akses to justice bagi penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan objek yang diteliti. Di antaranya ada Polrestabes Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bandung, Bandung Independent Law Center untuk dianalisis dengan mempadankan teori efektivitas. Yang kemudian data yang kami peroleh ini dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif, yang mana kami menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematik dan lebih dipahami dan disimpulkan dengan langkah. Yang pertama mengumpulkan seluruh sumber baik itu sekunder atau primer. Yang kedua klasifikasi untuk membagi data. Dan yang ketiga adalah elaborasi untuk membagi dan mengolah data yang telah didapatkan agar dapat menurut. Dengan serangkaian hal tersebut, penyimpulan hasil penelitian ini dilakukan dengan cara berpikir formal dan argumentatif untuk memanifestasikan hasil bernaratif dan deskriptif dalam permasalahan yang bersingkat terhadap permasalahan konkret tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara luring dan daring dan dilakukan sampai penyajian data selesai. Kegiatan dari jangka itu untuk koordinasi dan penelusuran data primer dan luring untuk kegiatan selancar data sekunder. Reviewer yang terhormat, ironis, jaminan hukum akses to justice penyandang disabilitas intelektual ini memang kenyataannya sudah meratifikasi instrumen HAM internasional dalam CPRD dan ICCPR yang memproklamasikan Indonesia menjadi negara yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan mandatnya. Namun dari data yang diperoleh, sayangnya pengimplementasian mandat ini baru sampai pada tahap Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Beberapa pasal tersebut memang telah mendorong pemenuhan akses to justice, namun dalam hal tertentu juga masih kontradiktif. Teori efektivitas hukum yang terdiri dari 5 faktor memandang dan merujuk hal tersebut berdasarkan pada hambatan mandat dan implementasi yang dapat dianalisis dan diuraikan kendala penegakan hukumnya. Kami dalam hal ini mengkategorikan unsur dari akses to justice ini menjadi 3 bagian utama, yaitu terdiri dari unsur fasilitas, unsur penanganan, unsur regulasi atau pengaturan. Reviewer yang terhormat,
sehingga hasil seluncur referensi dan wawancara pun menguak fakta yang mendukung dari unsur yang tadi kami sebutkan. Yang pertama, fasilitas yang belum aksesibel. Ragam penyandang disabilitas itu perlu akomodasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Disabilitas fisik, mental, termasuk intelektual punya kebutuhan akomodasi yang berlainan satu sama lain dalam konteks mengakses keadilan. Hal ini tentunya harus dipahami dan diturunkan dalam sebuah SOP yang lebih rinci sehingga kemudian dipahami dan dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum dari kepolisian hingga pengadilan. Dalam segi penanganan pun belum maksimal karena belum adanya jaminan rasa aman saat harus berhadapan dengan hukum. Dan yang terakhir ada regulasi. Regulasi ini belum sepenuhnya melaksanakan mandat yang telah dicantumkan dan dicatatkan dalam CPRD dan juga dalam undang-undang, yang mana hal ini tidak terintegritas dan juga menyebabkan banyak ketidakpahaman aparat penegak hukum karena belum ada penegasan dari regulasi. Reviewer yang terhormat, hasil dari penelitian ini yaitu kami telah membuat luaran berupa draft artikel ilmiah dengan presentasi pembuatan 100% dan kami telah mensubmitnya untuk selanjutnya dipublish di jurnal identifikasi yang terindeks CITA 3. Kemudian kami telah luaran sekunder dengan melakukan seminar nasional akses menuju keadilan penyandang disabilitas intelektual berhadapan dengan hukum dengan presentasi 100% sebagai bentuk sosialisasi dan langkah protektif untuk peningkatan kapasitas penegak hukum dan masyarakat secara berkelanjutan. Kami pun telah melakukan langkah progres menghasilkan, menyuarakan dan mempublikasikan hasil penelitian kami kepada beberapa platform digital. Capaian selanjutnya laporan akhir dan presentasi 80% karena progres sudah pada tahap penyusunan dan tinggal menyematkan potensi khusus dan sustainable dari penelitian dilakukan. Selanjutnya, adapun potensi hasil dari penelitian kami yaitu menjadi sebuah policy brief yang dapat menjadi acuan kebijakan. Terlebih, hasil dari penelitian yang menjadi sebuah luaran yaitu artikel ilmiah sudah disubmit untuk dipublikasikan ke jurnal unifikasi terindeks CITA 3. Dua, menjadi instruksi regulasi penegasan kesadaran stakeholder dalam sistem peradilan pidana dan masyarakat terhadap suatu variasi keragaman manusia yang bukan lagi lone range yang selanjutnya disebut disabilitas intelektual untuk kesetaraannya. Ketiga, dapat menjadi acuan untuk memperkaya literatur yang berhubungan dengan disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum. Rencana tahap berikutnya yaitu terdiri dari rencana jangka pendek yaitu pembuatan laporan akhir dan rencana jangka panjang yaitu sebagai implementasi potensi khususnya adalah melakukan MOU dengan organisasi disabilitas untuk keberlangsungannya. Adapun dana yang kami terima yaitu sebesar 90% dengan jumlah 6 juta rupiah dan saat ini bisa saldo akhir yaitu 0 rupiah. Berikut kami lampirkan dokumentasi dari kegiatan penelitian kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan seluruh hukum penelitian ini. Dunia hukum sangat rumit. Sehingga ketika berpikir dengan pemahaman hukum kita harus pahami. Ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan pemahaman hukum dan justice yang lebih baik dibanding kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 9, waktu presentasi itu sudah selesai, kami persilakan kepada Bapak Bambang bertanya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan Ibu Oriza untuk melakukan tanya jawab pada peserta. Kami persilakan. Terima kasih, Adik. Ya, terima kasih Pak Agung. Sama-sama, ya. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi, semoga mendapatkan hasil yang baik.